Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah manajemen radio dan televisi akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Broadcasting Sales. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu dari saya sendiri, Fahri Kala, dan ada Rahma Sartika, Jerry Afitra, Rizka Permatasari, dan Fethi Anissa. Dan untuk materi pertama yang akan saya bacakan oleh diri saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama dari pembahasan kelompok kami, yaitu broadcasting. Broadcasting adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan, dan lain sebagainya. Dan bisa juga didefinisikan sebagai layanan server klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Kalimat broadcasting berlaku pada dunia pertelevisian dan radio, di mana dunia broadcasting ini selalu menarik perhatian bagi masyarakat, khususnya untuk kalangan remaja. Jenis produksi yang diproses oleh perusahaan broadcasting antara lain profil perusahaan, program televisi, musik video, dan iklan televisi. Aktivitas penyiaran tidaklah semata merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang tinggi sebagai media komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian ide, gagasan, dan atau opini dari seseorang yang disebut komunikator yang ditujukan kepada sejumlah sasaran. Dalam hal ini adalah komunikan. Secara umum, broadcasting merupakan sajian program atau acara dalam proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk menghibur dan mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak penyiaran. Penyiaran dalam prosesnya tidak lepas dari sejarahnya, karena bermula dari sanalah mulai dibentuk sistem kerja penyiaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran sesuai dengan teknik dan media yang digunakan seperti radio dan televisi. Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan di antara sesama media penyiaran, misalnya antara radio dan televisi. Terdapat berbagai perbedaan sifat. Upaya menyampaikan informasi secara audio dan audiovisual masing-masing memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan. Penyebabnya adalah sifat fisik masing-masing jenis media tersebut. Di antaranya, pertama, radio. Radio dapat didengar ketika siaran diputar, dapat didengar kembali bila diputar kembali, memiliki daya rangsang yang rendah, elektris, relatif murah, dan daya jangkau yang terbatas. Kemudian televisi dapat didengar dan dilihat jika ada siaran, dapat dilihat dan dengar kembali jika diputar kembali, memiliki daya rangsang yang sangat tinggi, elektris, relatif mahal, dan daya jangkau yang sangat besar. Radio pada awalnya cenderung diremehkan, dan perhatian kepada penemuan radio hanya terbatas sebagai alat elektronik transmisi. Radio lebih baik digunakan pada zaman dulu sebagai informasi penyampaian berita. Radio lebih baik dimanfaatkan oleh para penguasa bertujuan untuk ideologi dan politik secara umum. Sedangkan kemunculan televisi pada awalnya dianggapi biasa saja oleh masyarakat. Tapi harga televisi pada masa lampau masih relatif mahal, sehingga belum banyak program yang bisa disaksikan atau diproduksi pada masa lampau. Televisi dan radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang tapi tidak menguasai waktu. Artinya, siaran dari suatu media televisi maupun radio dapat diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya, tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali. Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio dan visual secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat.
Maka, siaran televisi tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau sebagai penontonnya. Tetapi, sebaliknya, siaran televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas bagi penontonnya. Berbeda dengan stasiun radio, stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan sangat beragam, yang pada dasarnya bisa dijadikan program untuk ditayangkan selama program itu menarik dan disukai oleh audiens dan tidak bertentangan dengan kesusilaan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan program yang sangat menarik. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerry Alfitra. Kepada Jerry, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry Alfitra. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang radio sebagai media komunikasi. Media sering dibicarakan dan dibahas karena memiliki efek komunikasi yang langsung direspon oleh khalayak umum. Karena fungsi media adalah sebagai alat hubung antara komunikator dan komunikan. Media secara mendasar adalah alat yang bersifat teknis atau fisik yang mengubah pesan menjadi saluran hingga memungkinkan untuk ditransmisikan pada saluran. Elemen-elemen dari media menentukan bagaimana sebuah kode-kode yang diberikan dapat ditransmisikan. Radio adalah salah satu pilihan media hiburan dan informasi. Ternyata tidak kalah pamor dengan media cetak maupun elektronik. Info kesehatan, teknologi, gaya hidup, info seni dan budaya. Radio merupakan media massa auditif, yakni dikonsumsi telinga atau pendengaran sehingga isi siarannya bersifat sepintas lalu dan tidak dapat diulang. Audiens tidak mungkin mengembalikan apa yang sudah dibicarakan oleh penyiar karena bersifat sepintas saja. Karenanya, informasi yang disampaikan oleh penyiar radio harus jelas dengan bahasa yang mudah dicerna oleh pendengar. Radio sangat terkait dengan publik dan khalayak umum. Peran media massa adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengar. Ada 3 bentuk kebutuhan, yaitu informasi, pendidikan, dan hiburan. Selanjutnya yang D, TV sebagai media komunikasi. Televisi merupakan salah satu bentuk media massa sebagai alat komunikasi massa. Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak ramai. Media ini mempunyai kelebihan dari media massa lainnya, yaitu bersifat audiovisual, dapat menggambarkan kenyataan dan langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi ke setiap rumah para pemirsa dimanapun mereka berada. Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa yang lainnya tentunya, seperti contohnya surat kabar dan radio siaran, yakni memberi informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Menurut Effendi mengemukakan fungsi komunikasi massa secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai fungsi informasi. Fungsi informasi di sini tentunya fungsi yang memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar,
maupun pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingan. Seperti khalayak sebagai makhluk sosial akan selalu merasa haus akan informasi yang terjadi hari demi hari. Dan yang kedua tentunya fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya. Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku pada pemirsa atau pembacanya. Media massa melakukannya melalui drama, cerita, diskusi, dan artikel. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu fungsi mempengaruhi. Fungsi mempengaruhi di sini merupakan fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada tajuk atau editor, features, iklan, artikel, dan sebagainya. Khalayak tentu dapat terpengaruhi oleh iklan-iklan yang ditayangkan di televisi ataupun di surat kabar. Tentunya seperti yang kita lihat di fungsi mempengaruhi ini, media massa yang berbentuk televisi ini sangat kuat. Bisa kita lihat seperti sinetron yang hit sekarang, itu sangat mempengaruhi masyarakat yang menontonnya, terutama emak-emak. Dan tentunya banyak lagi iklan lainnya yang biasa kita lihat di televisi, di sosial media, dan lain-lain. Terkhusus di sini yaitu di televisi. Baiklah, itu saja yang mungkin yang dapat saya jelaskan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales marketing. Sales marketing berperan penting dalam mendorong kemajuan media penyiaran. Sales marketing memegang peran dalam mendorong kemajuan media penyiaran, bahkan sangat menentukan pengaruh hidup satu media penyiaran komersial. Sukses atau tidaknya manajemen pemasaran berpengaruh kepada apakah suatu stasiun penyiaran akan tetap mengudara atau tenggelam. Media penyiaran adalah tempat untuk beriklan. Pemasaran waktu siaran atau airtime merupakan sumber pendapatan yang utama bagi suatu media penyiaran. Target kerja setiap media penyiaran adalah mampu membayar setiap tagihan dan sekaligus mendapat keuntungan dari kegiatannya. Marketing media penyiaran tidak hanya membuat atau menjual suatu program. Tetapi pemasaran media penyiaran mempunyai tujuan utama, yaitu memiliki pasar. Sebab dengan memiliki pasar dapat menjadikan lingkaran peneguhan diri dan kita dapat mendominasi bidang tersebut. Artinya, sebuah media penyiaran memiliki ciri khas yang memiliki nilai jual. Karakteristik produk dan jasa yang dimiliki media penyiaran sangat beragam. Sebagian menghendaki cakupan demografi dan psikografi khalayak yang luas. Rentang kapasitas anggaran pengiklanan juga beragam, mulai dari modal raksasa hingga yang mampu membayar beberapa rupiah saja. Departemen pemasaran bertanggung jawab dalam beberapa hal. Yang pertama, menjual waktu siar kepada pemasang iklan. Yang kedua, menyediakan sarana di mana pemasang iklan dapat mencapai target audiens dengan biaya kompetitif. Yang ketiga, menghasilkan pendapat yang cukup agar stasiun penyiaran dapat beroperasi secara kompetitif. Yang keempat, menghasilkan keuntungan bagi pemilik stasiun. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam merencanakan iklan untuk televisi
atau radio, agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan keinginan pemasangan iklan. Faktor penting itu antara lain waktu penayangan iklan, medium yang digunakan, penempatan iklan, rating acara, dan lain-lain. Pemasangan iklan dibagi menjadi pemasangan iklan berpotensi dalam skala lokal, regional, dan nasional. Pemasangan iklan berkala lokal adalah perusahaan yang menjual jasa atau barang hanya pada suatu daerah atau suatu provinsi. Dan jika pemasangan iklan menjual barang atau jasa meliputi barang provinsi, misalnya di seluruh Pulau Jawa atau Jawa, maka itu disebut perusahaan memiliki skala operasional regional. Pemasangan iklan yang membeli waktu siaran untuk menayangkan iklan mencoba menarik perhatian audien yang tengah mengikuti program siaran tempat iklan ditayangkan. Pemasangan iklan harus memasang strategi iklan yang disiarkan dapat mencapai sasaran, yaitu para pembeli potensial secara efektif dan efisien. Hal yang harus diperhatikan pemasangan iklan terkait dengan strategi iklan, yaitu jumlah audien, susunan audien. Suatu iklan dapat ditayangkan setelah melalui berbagai bentuk negosiasi antara pihak stasiun penyiaran dengan pemasangan iklan dan menghasilkan kesepakatan yang mengatur 3 hal penting, yaitu partisipasi pemasangan iklan mendukung program, pengaruh waktu penayangan iklan, dan biaya suatu iklan. Stasiun penyiaran sangat ingin untuk mendapatkan pemasangan iklan sebanyak mungkin. Ketika pemasangan iklan berencana mengeluarkan dana untuk iklan, hal yang harus dipahami pemasang iklan adalah media apa yang paling cocok untuk mempromosikan produknya. Setiap media punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Staf pemasaran stasiun harus mengetahui kekurangan dan kelebihan siaran iklan agar dapat menyusun strategi penjualan dan meyakinkan pemasangan iklan. Berikut kekuatan siaran iklan menurut Wallace Aldridge. Daya jangkau yang luas, wilayah tertentu, audiens tertentu, waktu tertentu, fokus perhatian, sentuhan personal, kemampuan menunjukkan, kemampuan menghibur. Kelemahan siaran iklan yaitu yang pertama, biayanya yang mahal, informasi terbatas, penayangan iklan yang singkat, penghindaran, dan tempat terbatas. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materinya. C. Integrasi sales marketing. Meskipun integrasi fungsional merupakan tujuan penting dalam teori kinerja perusahaan, tidak ada definisi yang seragam atau ukuran yang diterima secara luas dari konstruksi ini. Han dan rekan-rekannya meninjau literatur tentang integrasi antar departemen dan mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk menilai konstruksi. Beberapa peneliti, misalnya Clark dan Fujimoto, mendefinisikan integrasi antar departemen sebagai sejauh mana departemen melihat dalam kegiatan kolaboratif dan sejauh mana mereka bekerja sama sebagai tim dan berbagai sumber daya untuk membuat keputusan strategis, mengembangkan implementasi, merencanakan dan menilai kinerja dari strategi dan rencana ini. Penelitian lain mengadopsi perspektif multidimensi sebagai contoh. Rocket dan Walker menjelaskan interaksi pemasaran dengan unit fungsional lain dalam hal pertukaran sumber daya, pekerjaan, dan bantuan teknis secara jumlah dan kesulitan komunikasi. Song, C, dan Dyer mendefinisikan integrasi sebagai keterlibatan, kualitas informasi, dan harmoni. Kami berpendapat bahwa penting untuk membedakan konstruksi, integrasi, dan konstruksi terkait seperti interaksi, komunikasi, dan keterlibatan. Misalnya, meskipun peningkatan komunikasi kemungkinan besar akan menghasilkan integrasi penjualan pemasaran yang lebih besar, hal itu tidak mungkin terjadi jika interaksinya sengit. Lebih lanjut, peningkatan komunikasi tanpa pandang bulu dapat menyebabkan
Kelebihan informasi yang sangat mengurangi alih-alih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Kami berpendapat bahwa integrasi pemasaran penjualan adalah proses dinamis di mana dua area fungsional menciptakan lebih banyak nilai bagi perusahaan mereka dengan bekerja sama daripada yang akan mereka ciptakan dengan bekerja sendiri-sendiri. Kami mendefinisikan integrasi penjualan pemasaran sebagai sejauh mana aktivitas yang dilakukan oleh dua fungsi, yaitu saling mendukung. Perhatikan bahwa agar aktivitas suatu fungsi dapat mendukung aktivitas fungsi lainnya, kedua harus konsisten dan kongruen satu sama lain, misalnya mengarah dan realisasi tujuan dan sasaran satu sama lain, dan waktu aktivitas harus dikoordinasikan, yaitu bersamaan atau diurutkan dengan cermat. Jadi misalnya waktu kunjungan staf penjualan ke pelanggan untuk memperkenalkan produk baru harus dikoordinasikan dengan peluncuran kampanye iklan untuk produk tersebut. D. Proses atau sistem sales marketing. Beberapa pendekatan proses dan sistem untuk meningkatkan integrasi sales marketing yaitu yang pertama, komunikasi. Salah satu pendorong utama integritas lintas fungsi adalah komunikasi. Namun, ada kemungkinan penjualan dan pemasaran untuk berkomunikasi secara berlebihan. Misalnya, penjualan dan pemasaran mungkin banyak berkomunikasi sehingga menyisakan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas inti mereka. Dengan kata lain, sementara komunikasi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tingkat integrasi yang rendah. Terlalu banyak komunikasi dapat menyebabkan integrasi yang rendah juga. Komunikasi antara penjualan dan pemasaran bisa formal dan informal. Contoh komunikasi formal adalah pertemuan dan laporan yang dijadwalkan secara rutin. Komunikasi informal tidak direncanakan dan tidak dapat diverifikasi. Kedua jenis komunikasi tersebut memiliki sifat yang berbeda, dan karenanya cenderung memainkan peran yang berbeda dalam mewujudkan integrasi penjualan pemasaran. Yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi dapat memfasilitasi komunikasi formal dan informal. Sistem otomatisasi tenaga penjualan mengurangi upaya untuk menghasilkan laporan berkala, sedangkan email mendorong interaksi yang tepat waktu. Terlepas dari manfaat ini, ada banyak bukti bahwa tenaga penjualan sering tidak mengadopsi sistem seperti itu. Kami fokus pada dua karakteristik sistem informasi yang sangat relevan dalam konteks penjualan dan pemasaran. Yang pertama, berkaitan dengan kompleksitas sistem informasi penjualan sangat terkenal karena ketidaksabaran mereka dalam mempelajari dan menggunakan sistem informasi yang rumit untuk dioperasikan. Mereka lebih betah di lapangan dengan pelanggan mereka daripada di depan komputer mereka. Meskipun orang pemasaran cenderung lebih analisis secara umum, mereka juga membenci sistem informasi yang membutuhkan waktu lama untuk dipelajari atau digunakan. Dengan demikian, sistem informasi yang mudah dipelajari dan digunakan lebih mungkin untuk benar-benar digunakan oleh orang-orang penjualan dan pemasaran, menghasilkan integrasi penjualan pemasaran yang lebih besar. Karakteristik kedua dari sistem informasi berkaitan dengan tujuan mereka. Apakah itu untuk membantu staf penjualan dan pemasaran melakukan pekerjaan mereka atau membantu supervisor memantau atau melacak pekerjaan bawahan mereka? Sejauh sistem informasi dipandang oleh staf penjualan dan pemasaran sebagaimana dirancang oleh manajemen untuk memantau dan mengendalikan aktivitas mereka, sistem tersebut kemungkinan besar akan ditolak atau kurang dimanfaatkan. Di sisi lain, sistem yang dirancang untuk membantu wiraniaga melakukan pekerjaan sebenarnya, mereka lebih mungkin digunakan dan mengarah pada integrasi penjualan pemasaran yang lebih besar. Yang ketiga, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan sering dianjurkan untuk mencapai integrasi lintas fungsi yang lebih baik. Manajer bergilir antara pemasaran dan penjualan memiliki dua tujuan.
Pertama, melalui rotasi pekerjaan, karyawan mengembangkan jaringan orang-orang yang lebih besar di dalam perusahaan yang dapat dipanggil ketika peluang atau tantangan muncul. Kedua, melalui pencelupan di area fungsional yang berbeda, manajer dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya, aktivitas, kendala, dan tujuan rekan-rekan mereka. Namun, implementasi yang buruk dari program rotasi pekerjaan dapat secara substansial mengurangi dan bahkan meniadakan manfaat integrasi. Jika terlalu sedikit manajer yang melewati batas pemasaran dan penjualan, manajer yang melewati batas kemungkinan akan merasa terisolasi, ditolak, dan tidak dapat memulai rutinitas kolaborasi yang mendorong kerjasama. Sebaliknya, jika terlalu banyak manajer yang merotasi dari suatu fungsi ke fungsi lainnya, dapat menimbulkan biaya peluang. Karena berbagai aktivitas, wilayah, atau pelanggan akan terabaikan atau setidaknya tidak diurus dengan baik. Selain itu, hilangnya spesialisasi fungsional yang diakibatkan kemungkinan besar akan menyebabkan gangguan kinerja aktivitas fungsional. Yang keempat, tujuan terintegrasi. Tujuan terintegrasi adalah tujuan yang lebih tinggi dari kepentingan individu dalam suatu perusahaan. Mereka berfungsi untuk menyelarakan kepentingan individu dengan individu dan subunit lain. Misalnya, dalam konteks kami, penjual dan pemasaran dapat memiliki tujuan terintegrasi yang berkaitan dengan pendapatan penjualan produk atau kategori produk tertentu. Selain itu, penjualan dan pemasaran dapat memiliki tujuan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan aktivitas di persimpangan penjualan dan pemasaran, seperti pengurutan pelanggan untuk meluncurkan produk baru dan definisi proposisi nilai untuk suatu produk. Sasaran terintegrasi telah ditemukan memiliki efek positif pada beberapa dimensi integrasi. Pemasaran dengan fungsi lain seperti teknik, R&D, dan manufaktur. Namun, penelitian tentang penetapan tujuan tim telah menemukan bahwa partisipasi timbal balik menetapkan tujuan sangat penting untuk penerimaan tujuan dan motivasi untuk mencapainya. Yang kelima, insentif. Sistem penghargaan dan pengakuan adalah mekanisme lain untuk meningkatkan integrasi fungsional. Misalnya, dalam studi yang disajikan oleh Rosius, sejumlah perusahaan melaporkan insentif untuk tujuan umum, kepuasan pelanggan. Sementara tujuan membantu memfokuskan energi fungsi penjualan dan pemasaran ke arah yang diinginkan. Penghargaan dan pengakuan yang bergantung pada pencapaian tujuan tersebut membantu memotivasi fungsi untuk mengeluarkan upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sistem penghargaan insentif telah dilaporkan memiliki efek positif pada beberapa dimensi integrasi pemasaran dengan fungsi lain. Jadi, sejauh penghargaan dan pengakuan untuk penjualan dan pemasaran dalam fokus perusahaan pada pencapaian tujuan penjual dan pemasaran terintegrasi, integrasi penjualan pemasaran kemungkinan akan ditingkatkan. Baiklah, sekian dari presentasi makalah kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.